Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keadaan Indonesia di berbagai bidang, khususnya sisi gelap dari Indonesia itu sendiri. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aprilia Rahma Putri dengan NIM akhir 214 dan rekan Saya Febriana Tripaestu dengan NIM akhir 216. analisis keadaan Indonesia di berbagai bidang ini mencakup bidang politik, bidang hukum, ekonomi, ideologi, dan juga sosial budaya. Yang pertama mengenai bidang politik. Sejarah politik di Indonesia sendiri yang pertama dimulai dari demokrasi terpimpin yang berada di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta yang ditandai dengan keluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Pada masa ini, penguatan kekuasaan presiden itu menyebabkan lemahnya lembaga legislatif sehingga dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR yang berfungsi sebagai alat legitimasi. Pada masa ini, kebebasan pers itu mengalami pengekangan. Masa ini diakhiri dengan kudeta militer pada tahun 1965. Kemudian, pada masa Orde Baru, itu terjadi di bawah kepemimpinan Soeharto yang berlangsung pada tahun 1966 hingga 1998. Pada masa ini, hanya 3 partai politik resmi yang diizinkan beroperasi, yaitu Golkar, P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, dan juga PDI atau Partai Demokrasi Indonesia yang berada di bawah kontrol pemerintahan langsung. Krisis politik masa ini diawali dengan adanya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang melengsarkan Presiden Soeharto. Kemudian untuk sisi gelap politik Indonesia ini sendiri yang pertama yaitu peristiwa pembantaian massal pada tahun 1965 hingga 1966. Peristiwa pembantaian ini terjadi setelah kegagalan G30 SPKI yang berupa pembunuhan terhadap lebih dari 1 juta orang yang diduga terkait dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pembantaian ini juga menargetkan Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia serta kelompok masyarakat. Korban-korban ini tidak hanya dibunuh tetapi juga mengalami penyiksaan, pengusiran, dan juga diskriminasi sistematis. Kemudian yang kedua adalah dominasi oligarki. Dominasi oligarki ini memungkinkan kelompok elit ekonomi mempengaruhi kebijakan negara demi kepentingan mereka sendiri. Hal ini diperparah dengan munculnya politik dinasti dan adanya kasus korupsi besar-besaran oleh Pertamina pada tahun 1970-an. Dan yang ketiga adalah politisi agama yang semakin marak. Politisi agama kerap digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik dengan mengorbankan nilai-nilai Pancasila. Isu-isu keagamaan dieksploitasi dalam ajang pemilu sehingga menciptakan perpecahan sosial. Kemudian untuk kelebihan Indonesia di bidang politik sendiri itu ada 6. Yang pertama ada kebebasan berekspresi dan juga partisipasi politik. Yang kedua, identitas nasional dan Bhinneka Tunggal Ika yang menanamkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam. Yang ketiga, musyawarah untuk konsensus. Yang keempat, pluralisme dan sistem multipartai. Yang kelima adalah sistem presidensial stabil. Dan yang terakhir adalah kebebasan pers dan transparansi. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada di bidang hukum. Sejarah hukum di Indonesia sendiri terbagi dalam beberapa masa. Yang pertama ada masa VOC, di mana masa VOC ini dimulai pada tahun 1602 sampai 1799. VOC melakukan perdagangan di Indonesia dan memaksa pribumi untuk menaati aturan dari negara asalnya. Peraturan yang dibuat VOC tidak disimpan dalam arsip, sehingga tidak diketahui lagi peraturannya yang masih berlaku dan yang tidak berlaku. Pada tahun 1643, VOC mulai menyusun peraturan-peraturan tersebut menjadi Statuta Batavia. Lalu yang masa kedua yaitu masa Besluiten-Rerings, di mana masa ini dimulai pada tahun 1814 sampai 1855. Peraturan terhadap koloni diserahkan sepenuhnya kepada raja sebagai penguasa mutlak. Raja memiliki kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan. Kekuasaannya berupa ketetapan raja sesuai dengan tindakan eksekutif sebagai tindakan legislatif. Baik, untuk masa ketiga ini yaitu ada masa Regerings,
Staatsregeling dimulai pada tahun 1855 sampai 1926. Nah, masa ini dimulai karena adanya perubahan sistem pemerintahan di negara Belanda dari monarki konstitusional sebagai menjadi parlementer. Peraturan harus melalui mekanisme perundang-undangan di tingkat 9 parlemen. Lalu untuk yang keempat ada masa Indische Staatsregeling dimulai pada tahun 1926 sampai 1942. Susunan negara Hindia Belanda akan ditentukan dengan undang-undang dan hal-hal lain bila perlu juga akan diatur dengan undang-undang. Lalu untuk masa yang kelima adalah masa Jepang, di mana dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Pelaksanaan tata pemerintahan di Indonesia berpedoman pada undang-undang yang disebut Guen Seirei. Lalu selanjutnya ada sisi gelap hukum di Indonesia, yang ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada mafia peradilan, melibatkan praktik manipulasi kasus penyuapan dan pengaturan keputusan hukum. Lalu untuk yang kedua ada ketidakadilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan golongan elit atau berpengaruh dibandingkan dengan masyarakat biasa. Yang ketiga adanya korupsi, tidak hanya terjadi pada tingkat birokrasi tetapi juga di kalangan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga hakim. Lalu untuk yang keempat ada banyak aparat penegak hukum yang kurang profesional dan tidak memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan. Selanjutnya ada kelebihan Indonesia di bidang hukum. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada sistem hukum dirancang dengan hierarki yang jelas dan sistematis. Yang kedua ada Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum utama. Yang ketiga ada peraturan yang bertugas melindungi hak asasi manusia. Yang keempat, peraturan tindak pidana yang jelas melalui KUHP. Yang kelima, adanya sistem peradilan dirancang untuk memberikan proses peradilan yang adil. Lalu untuk yang terakhir, adanya perhatian khusus terhadap rehabilitasi pelaku tindak pidana. Selanjutnya yaitu sejarah ekonomi di Indonesia. Sejarah ini dimulai sebelum masa kolonial. Masa ini pada kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan yang menguasai jalur rempah. Kemudian masa yang kedua ada kerajaan Majapahit yang memiliki perekonomian kuat dari pertanian dan logam mulia. Yang ketiga adalah kerajaan Mataram yang mengandalkan sektor pertanian, perdagangan internasional dan juga industri rumah tangga. Kemudian pada masa kolonial, perekonomian Indonesia ini mulai dikuasai oleh Portugis pada abad yang ke-16. Pada masa ini, dominasi Belanda melalui VOC. VOC ini bubar pada tahun 1799 karena korupsi dan tidak mampu mempertahankan kekuasaan. Kemudian Indonesia mulai dikuasai oleh Inggris sebelum nanti kembali ke tangan Belanda. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, perekonomian ini difokuskan pada pengembangan perkebunan. Kemudian sistem monopoli perdagangan dan pungutan pajaknya yang tinggi. Kemudian kedudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945 yang membawa banyak perubahan. Kemudian rakyatnya pada saat ini dipaksa menjadi Romusa. Kemudian masa setelah kemerdekaan, infrastrukturnya rusak dan peperangan dengan Belanda masih berlanjut. Kemudian penerapan sistem ekonomi liberal dan beralih ke sistem ekonomi komando pada saat Orde Lama. Kemudian kebijakan di Java dan pengamanan sektor vital yang mulai diterapkan. Pada masa ini Indonesia mengalami stagflasi. Kemudian masa Orde Baru yang menerapkan ekonomi Pancasila dan fokus pada pengembangan ekonomi nasional yang berkeadilan dan juga terpadu. Pada masa ini pemerintah mendorong sektor industri dan pertanian. Dan juga terjadinya krisis moneter Asia yang melanda pada tahun 1997 hingga 1998. Kemudian masa reformasi yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 oleh B.J. Habibie, yang fokus utamanya itu adalah pemulihan ekonomi. Pada masa ini pemerintah bekerja sama dengan IMF dan menstabilkan nilai tukar dan juga menurunkan inflasi.
Untuk sisi gelap dari ekonomi Indonesia sendiri, yang pertama adanya kasus narkoba di Indonesia meningkat tajam pada saat pandemi dengan barang bukti berupa ganja, sabu, dan juga pil narkoba. Kemudian, korupsi merajalela di kalangan pemerintah yang mengakibatkan anggaran dana disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang ketiga, adanya ketergantungan pada ekspor sawit dan juga batu bara yang dapat menaikkan pendapatan, akan tetapi dapat memicu deforestasi dan juga kerusakan lingkungan. Kemudian yang keempat adalah ketidakstabilan. Hal ini adalah perubahan regulasi yang mendadak dan ketidakpastian hukum yang membuat investor itu enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk kelebihan di bidang ekonomi sendiri ada 4. Yang pertama adalah Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah. Yang kedua, pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi yang membuka peluang ekonomi baru. Yang ketiga, bonus demografi Indonesia menjadi salah satu aset paling berharga. Dan yang terakhir adalah strategi hilirisasi industri yang diterapkan pemerintah yang dapat meningkatkan nilai tambah. Baik, untuk yang keempat yaitu ada di bidang ideologi, sejarah ideologi di Indonesia sendiri. Yang pertama ada di periode awal, di mana periode awal ini dimulai dengan perumusan Pancasila. Jepang meminta bantuan karena mereka hampir kalah oleh sekutu. Lalu kemudian Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI. Nah, sidang BPUPKI ini terdapat 2 sidang. Sidang yang pertama itu ada pada tanggal 29 Mei 1945, lalu sidang kedua itu pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu untuk selanjutnya ada Piagam Jakarta. Rumusan awal Pancasila dituangkan dalam Piagam Jakarta. Nah, yang merumuskan Pancasila ini ada Panitia 9. Beberapa kalimat dalam Piagam Jakarta diubah setelah proklamasi. Sidang Panitia PPKI pada 18 Agustus 1945 juga termasuk ke dalam periode di Piagam Jakarta ini. Lalu pada periode Piagam Jakarta ini, mereka juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembentukan UUD 1945. Selanjutnya ada masa Orde Lama, di mana Pancasila mengalami proses ideologisasi yang intensif. Pancasila juga sebagai alat pemersatu bangsa dan Pancasila seringkali disertai dengan kebijakan otoriter. Masuk ke masa Orde Baru di mana Pancasila ditegaskan sebagai satu-satunya dasar ideologi negara. Pemerintah Orde Baru menekankan stabilitas politik dan pendidikan Pancasila diwajibkan di semua tingkat pada masa itu. Kemudian ada masa reformasi. Masa reformasi ini dimulai dengan penerapan nilai-nilai demokrasi. Pengaruh globalisasi menyebabkan degradasi dan tantangan ideologi Pancasila pada masa ini. Selanjutnya untuk sisi gelap ideologi di Indonesia sendiri, yang pertama ada represi dan otoritarianisme yang muncul dalam kebijakan pemerintah mengatasnamakan pembangunan atau stabilitas nasional. Lalu yang kedua ada pengaruh budaya asing yang disebabkan globalisasi dan perkembangan teknologi. Yang ketiga ada diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti minoritas agama, etnis, dan juga gender. Lalu untuk yang keempat ada impunitas pelanggaran HAM berat di masa lalu yang hingga kini belum terselesaikan secara adil. Selanjutnya ada kelebihan Indonesia di bidang ideologi. Yang pertama, Pancasila sendiri sebagai ideologi bangsa Indonesia menonjolkan keberagaman dan inklusivitas. Lalu yang kedua, adanya penekanan keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Yang ketiga, Pancasila memiliki ketahanan terhadap ekstremisme, baik komunisme radikal maupun kapitalisme. Lalu yang keempat, adanya Pancasila ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengakar pada tradisi dan nilai-nilai budaya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu pada bidang sosial budaya. Sejarahnya sendiri itu pada masa sebelum kemerdekaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada bidang sosial budaya. Sejarah sosial budaya ini sendiri dimulai pada sebelum kemerdekaan, di mana wilayah Nusantara ini dikenal kaya akan keberagaman budaya dan juga etnis. Kemudian adanya dampak signifikan struktur sosial dan budaya karena penjajahan Jepang. Kemudian adanya gerakan kebangkitan nasional seperti Sumpah Pemuda pada tahun 1928
yang menjadi tonggak penting dalam menyatukan suku bangsa yang berada di bawah identitas Indonesia. Kemudian pada masa setelah kemerdekaan, Pancasila itu diangkat sebagai dasar negara. Kemudian adanya sistem sosial yang diwariskan oleh kolonialisme itu mulai dihapus. Adanya memberikan ruang bagi seluruh warga negara yang diperlakukan setara. Kemudian ada berbagai tradisi daerah yang mulai saling berinteraksi dan juga membentuk kesatuan budaya yang mencerminkan semangat kesatuan. Kemudian periode 1950 hingga 1966, pemerintah negara itu aktif mempromosikan kebudayaan nasional melalui kebijakan yang mendukung kegiatan seni dan juga budaya. Kemudian Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga dijadikan sebagai landasan moral dan juga budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian pada masa Orde Baru, pemerintah menekan pentingnya stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Kemudian ekspresi budaya yang dianggap bertentangan dengan ideologi cenderung ditekan atau disensor. Kemudian berbagai aliran seni dan budaya berkembang dengan cepat tanpa adanya pengakangan. Kemudian untuk sisi gelap dari sosial budaya itu sendiri, yang pertama ada pelanggaran hak asasi manusia, terutama selama masa Orde Baru. Yang kedua, adanya praktik korupsi yang merajalela telah menghambat pembangunan dan memperbesar kesenjangan sosial. Yang ketiga, adanya ketidakadilan sosial dan juga kekerasan terhadap rakyat selama masa penjajahan Belanda dan juga Jepang. Dan yang terakhir, setelah kemerdekaan, Indonesia terus mengalami berbagai bentuk kekerasan politik dan juga sosial. Untuk kelebihannya sendiri di bidang sosial budaya, yang pertama, adanya keragaman budaya yang memiliki 300 kelompok etnik dan 1.340 suku bangsa. Yang kedua, adalah gotong royong yang mencerminkan solidaritas sosial. Dan yang ketiga, perkembangan seni dan kreativitas masyarakat Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Baik, selanjutnya ada saran, di mana saran ini terbagi menjadi 5 bidang juga. Setiap bidangnya kita ambil satu-satu saran. Yang pertama ada di bidang politik, di mana reformasi sistem pembiayaan politik yang transparan dan akuntabel guna menekan praktik politik yang merusak esensi demokrasi. Lalu untuk yang kedua ada di bidang hukum, memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal serta menegakkan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran hukum. Lalu untuk bidang ketiga ada di bidang ekonomi, di mana pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendorong pengembangan industri manufaktur dalam negeri. Baik, untuk yang selanjutnya ada di bidang ideologi, di mana pemerintah bisa melakukan penguatan terhadap pendidikan ideologi Pancasila di berbagai tingkat pendidikan dan masyarakat. Lalu untuk bidang terakhir ada bidang sosial budaya. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam memperkuat narasi persatuan, saling menghargai, dan anti-diskriminasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.